Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nia yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Indah Dwi Yuliana, NIM 2000803101043. Dian Ayumi 2008031011044. Aditya Novali 2008031011045. Adis Putra 2008031011036. Agung Bahtiar 2008031011048. Sofyan Sauri 2008031011049. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang SOP pengajuan karyawan baru di PT ACS. Yang pertama, alur proses. Mulai. Uraian proses perencanaan perekrutan karyawan baru. Yaitu maknanya di sini yaitu mengidentifikasi perekrutan karyawan baru sesuai dengan perusahaan yang dibutuhkan. Yang kedua, perencanaan. Ketiga, pengajuan. Uraian proses. PT ACS mengajukan perekrutan karyawan baru sebanyak 3 orang. Maksudnya di sini yaitu melakukan pendapatan perekrutan karyawan baru sesuai yang dibutuhkan PT ACS, seperti PT ACS membutuhkan 1 cleaning service dan 2 satpam. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ya, selanjutnya di sini ada periklanan. Alur proses membuat iklan lowongan pekerjaan yang dibutuhkan. Keterangan membuat iklan-iklan lowongan pekerjaan untuk disebarluaskan ke semua orang dapat melalui brosur maupun media sosial dan lain-lain bermaksud agar banyak orang yang tertarik dan PT ACS mendapatkan karyawan sesuai yang diinginkan perusahaan. Next. Dan selanjutnya ada seleksi. Nah, seleksi ini alur prosesnya melakukan seleksi pelamar kerja dan melakukan panggilan interview, keterangan melakukan seleksi administratif terhadap lamaran yang masuk berdasarkan pendidikan dan pengalaman kerja yang dibutuhkan untuk mengisi posisi yang diperlukan dan melakukan pemanggilan via telepon atau email untuk selanjutnya melakukan interview. Dan selanjutnya menganalisis. Di sini alur prosesnya menganalisis hasil interview, keterangan perusahaan akan menilai dan melihat apakah hasil interview tersebut sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh perusahaan. Selanjutnya ada persetujuan. Alur proses persetujuan PT ACS terhadap hasil interview yang telah dianalisis. Keterangan perusahaan melakukan persetujuan terhadap karyawan yang telah lolos. Dan yang terakhir ada penerimaan. Alur prosesnya penerimaan karyawan baru, keterangannya perusahaan menghubungi karyawan yang telah lolos seleksi, serta telah memenuhi syarat yang dibutuhkan perusahaan dan melakukan briefing untuk menentukan kapan mulai bekerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya SOP pembelian bahan baku. Alur proses mulai. Menetapkan barang apa saja yang dibutuhkan. Keterangan mencatat barang yang memang harus dibeli sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian pencatatan kebutuhan. Pencarian vendor, mencari pemasok barang yang dibutuhkan.
Artinya memastikan barang dibuat dengan lengkap dan jelas, termasuk kriteria seperti apa yang dibutuhkan perusahaan. Kemudian bisa langsung membuat dokumen yang berisikan kebutuhan perusahaan. Pihak penyedia akan melakukan penawaran dari kebutuhan yang dibutuhkan perusahaan. Kemudian pemilihan vendor, menganalisis dan seleksi dari surat penawaran yang masuk. Dari semua vendor yang diberikan penawaran, perusahaan akan memilih mana yang terbaik dari antara vendor tersebut. Perusahaan kemudian akan langsung melakukan negosiasi harga saja, negosiasi mengenai waktu pengiriman, dan hal teknis lainnya. Kemudian pemesanan barang yang dibutuhkan perusahaan, yaitu perusahaan akan langsung memesan ke vendor. Setelah itu, pihak ketiga harus segera memprosesnya. Proses manajemen juga harus memastikan bahwa proses pembelian berjalan lancar dan tepat sesuai dengan jadwal. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kemudian ada penerimaan. Bentar-bentar tak putus. Gak ada suaranya emang. Yang selanjutnya ada penerimaan. Penerimaan barang yang telah dipesan sebelumnya. Keterangan perusahaan memastikan dan mengecek apakah barang telah sesuai dengan pesanan kebutuhan perusahaan. Kemudian ada pembayaran. Melakukan pembayaran terhadap vendor. Jika pesanan sudah diterima dengan baik oleh perusahaan, keuangan perusahaan akan langsung melakukan pembayaran kepada pihak vendor. Pembayaran harus menyesuaikan dengan kesepakatan yang memang dilakukan di awal. Dan yang terakhir ada retur, memastikan kualitas barang sesuai dengan pesanan perusahaan dan barang dalam keadaan baik. Keterangan yaitu kualitas dari produk yang dikirim oleh vendor atau supplier harus dipastikan benar-benar sesuai dengan kesepakatan awal. Jika ada pesanan yang kurang sesuai, maka harus diproses dengan segera. Misalnya saja jumlah kurang atau warna yang tidak sesuai request. Next. Perusahaan bisa mengajukan retur. Vendor harus melayani retur tersebut, memastikan bahwa memang barang sesuai dengan kesepakatan. Next. Yang ketiga, SOP penerimaan bahan baku catering. Alur proses mulai. Uraian proses persiapan dan pemilihan bahan baku untuk catering. Keterangan, bahan baku yang dibutuhkan akan dipersiapkan dan dipilih secara ketat baik dari sisi kualitas, ukuran,
kesegaran, dan kelengkapan legalnya. Hal ini untuk menjaga agar makanan olahan yang dihasilkan akan sesuai dengan standar mutu yang sudah ditentukan, aman dan terjaminnya kehalalannya. Alur proses persiapan. Proses, uraian proses, memproses bahan baku yang akan diolah. Keterangan, bahan baku yang siap diolah terlebih dahulu dibersihkan dan diambil bagian-bagiannya yang dibutuhkan. Selanjutnya, bahan baku yang sudah benar-benar bersih akan dibuat berukuran tertentu dengan proses pemotongan, kemudian diracik sesuai dengan kebutuhan masing-masing olahan menu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, pengemasan. Perusahaan melakukan pengemasan terhadap makanan yang telah diolah. Hasil olahan makanan kemudian dikemas dalam bentuk wadah-wadah tertutup yang sudah dipastikan dalam kondisi bersih dan aman, agar tetap higienis dan terjaga keutuhannya, baik selama proses pengiriman sampai saat disajikan di tempat tujuan. Setelah melalui pemeriksaan akhir, makanan siap diberangkatkan sesuai dengan jadwal pengiriman yang telah diatur, agar makanan sampai di tujuan dalam kondisi baik, tetap segar, dan disajikan tepat waktu. Penyajian dan pelayanan. Melakukan penyajian. Makanan dan minuman yang telah sampai di lokasi salah. Penyajian dan pelayanan. Melakukan penyajian dan pelayanan yang baik. Makanan dan minuman yang telah sampai di lokasi, biasanya ruang makanan, misalnya kantin perusahaan, atau dining room dalam gedung, maupun lokasi lain yang disiapkan untuk kegiatan jamuan makan semuanya disusun, diatur dan disajikan sesuai dengan kebutuhan. Misal untuk kebutuhan resepsi, penataannya diatur agar diupayakan menyatu dengan tema keseluruhan pelayanan. Dengan dibantu kru, pramusaji, dan operasional lapangan. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.